Hai, saya Lutfi Mindalvida Karlani dengan NIM 194111049 dari Farmasi B semester 4. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah fitokimia mengenai ekstraksi fluida superkritis. Baik, langsung saja kita pada slide yang pertama mengenai pengertian dari ekstraksi fluida superkritis. Sebelumnya kita ketahui dulu pengertian dari ekstraksi. Jadi ekstraksi itu adalah suatu proses pemisahan suatu zat berdasarkan perbedaan kelarutannya terhadap dua cairan tidak saling larut yang berbeda, biasanya air dan yang lainnya pelarut organik. Selanjutnya, pengertian ekstraksi fluida superkritis itu adalah suatu proses ekstraksi menggunakan fluida superkritis sebagai pelarut. Jadi teknologi ekstraksi ini mengeksploitasi kekuatan pelarut dan properti fisik tambahan dari komponen murni atau campuran pada temperatur dan tekanan kritisnya dalam kesetimbangan fasa. Baik, selanjutnya kita masuk dalam kelebihan dan kekurangan dari ekstraksi cair superkritis. Di sini kelebihan pada metode ekstraksi fluida superkritis yaitu yang pertama adalah kekuatan solvent dapat diatur sesuai keperluan dan mengatur kondisi operasinya. Yang kedua, daya larut solvent tinggi karena bersifat seperti cairan. Yang ketiga, difusi padatan dapat berlangsung cepat. Yang keempat, temperatur operasinya bisa rendah sekalipun tekanannya tinggi. Dan yang kelima, dapat menggunakan solvent berupa fluida yang tidak merusak lingkungan dan tidak mudah terbakar. Dan yang keenam yaitu viscositas solvent rendah karena bersifat gas sehingga koefisien pemindahan masanya tinggi. Dan yang ketujuh yaitu pemisahan kembali solvent dari ekstraksi cukup cepat dan sempurna karena pada keadaan normal solvent tersebut berupa gas sehingga penurunan tekanan solvent otomatis keluar sebagai gas. Yang berikut adalah kekurangan metode ekstraksi cair superkritis, yaitu pada proses ekstraksi tekanan yang dibutuhkan harus tinggi. Jika tekanannya tidak tinggi, maka rendemennya akan turun dan waktu proses penyulingannya akan lebih lama. Selain itu dibutuhkan pressure vessel yang telah tahan terhadap tekanan yang tinggi, sedangkan di Indonesia sendiri itu belum ada industri manufacturing yang bisa membuatnya, yang berarti harus dibuat di negeri yang dalam segi perekonomiannya pun mahal. Kemudian kita masuk pada slide berikut mengenai sifat fluida superkritik. Jadi bahan-bahan dari fluida superkritis itu mempunyai sifat di antara gas dan cairan sebagai berikut, yaitu dapat kita lihat pada tabel. Itu ada sifat dari berbagai pelarut fluida kritis. Baik, selanjutnya di sini kita masuk dalam sifat dasar fluida superkritik, yaitu fluida superkritik ini dikarakteristikan dengan yang pertama densitas tinggi, yang kedua viscositas rendah, dan yang ketiga difusivitas menengah antara gas dan cairan. Jadi dapat dilihat pada gambar yaitu bahwa properti fisikokimia dari fluida pada keadaan superkritis itu berada di antara tipe gas dan cair. Seperti ditunjukkan pada gambar, yaitu titik kritis terletak pada akhir kurva penguapan di mana fase cair dan gas bergabung untuk membentuk fase fluida homogen tunggal. Daerah superkritis terletak pada bagian luar titik ini. Dan yang berikut yaitu properti yang tidak biasa ini justru menjadikan fluida superkritis sebagai pelarut yang ideal dan potensial. Kelarutan kompon dalam fluida ini superkritis tergantung pada densitas dari pelarut, afinitas fisikokimia dan zat terlalu terhadap pelarut. Yang berikut kita dapat lihat ada tabel properti dari gas, cairan, dan fluida superkritis. Jadi pada tabel yang kita lihat di sini bahwa gas memiliki difusivitas paling besar sehingga laju transfer masanya juga
besar. Dengan densitas terkecil, kekuatan gas sebagai pelarut kurang. Fluida superkritis ini memiliki densitas dan kekuatan pelarut yang hampir sebanding dengan cairan. Viskositas yang lebih rendah dari cairan yang menyebabkan fluida superkritis memiliki kemampuan unik penetrasi matris inert dan solut ekstraksinya yang lebih baik. Keunggulan utama dari fluida superkritis dibandingkan dengan cairan adalah divisivitas yang lebih besar. Meskipun tidak sebesar gas, diversitas fluida superkritis yang 1000 kali lebih besar ini dari diffusivitas cairan ini menghasilkan laju transfer massa yang lebih besar. Selanjutnya, prosedur kerja dapat dilihat pada gambar yang ada. Bawah berikut adalah langkah-langkah atau cara kerja dari ekstraksi cairan superkritis. Yang pertama, bahan baku yang akan diekstraksi dimasukkan ke dalam tangki ekstraksi yang dilengkapi dengan pengendali suhu serta katup tekanan di kedua ujungnya untuk menjaga kondisi ekstraksi yang dingin. Yang kedua, tangki ekstraksi diberikan tekanan fluida melalui pompa yang juga dibutuhkan untuk sirkulasi cairan dalam sistem. Dan yang ketiga ada dari tangki yang berisi fluida, CO2 dan komponen yang dilarutkan ditransfer ke pemisahan di mana kekuatan solvasi cairan tersebut menurun sebesar pertambahan suhu atau bisa lebih dan akan mengurangi tekanan sistem. Dan yang keempat, produk kemungkinan dikumpulkan melalui sebuah katup yang terletak di bagian bawah pemisah. Dan yang kelima, uap CO terkondensasi dan kembali menjadi fluida dan kembali ke tangki. Selanjutnya, aplikasi fluida dari superkritis ini yaitu fluida superkritis ini secara umum dapat digunakan sebagai larutan pengekstrak, eluin, dan teknik kromatografi dan media reaksi. Penggunaan secara komersial ini masih terbatas, namun perkembangannya terus meningkat. Penggunaan SFE ini secara komersial diawali dari ekstraksi kafein dan kopi tahun 1968 di Jerman dengan menggunakan tekanan 160 sampai 220 atm atmosfer dan temperatur 70 sampai 900 derajat Celcius, dan selanjutnya lebih dikembangkan lagi karena proses yang optimal dalam skala komersial. Penggunaan lainnya dalam industri makanan adalah mengekstraksi rempah-rempah di mana setelah pelarutan masih mempunyai karakteristik dan organoleptik yang sama dengan bahan dasar. Demikian hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.